Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 539 bertepatan dengan bab ke 2610. Pada saat ini dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Mengatakan mati sendiri, maka Yi Chen mungkin akan memaksanya bunuh diri. Mengatakan dia yang membantunya, mungkin Yi Chen akan langsung menembaknya. Tapi kedua putrinya ada di sini. Apakah dia akan memohon kepada Yi Chen? Bukankah itu artinya dia mengingkari kata-katanya lagi dan mengabaikan kedua putrinya lagi? Dalam ketakutan akan kematian, membuat Susanoo seperti orang lumpuh yang duduk lemas di lantai. Dia hanya bisa menangis tapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Sujiyu melihatnya tampangnya seperti ini sehingga mencibirnya, tapi juga merasa tidak tega. Sebenarnya dia tidak takut ayahnya menyangkal. Lagi pula dia telah kecewa kepada ayahnya sehingga tidak perlu memaksa ayahnya mati. Jadi dia terdiam sejenak lalu berlutut di depan Yi Chen dan berkata sambil terisak, "Dermawan, Jiyu memberanikan diri untuk memohon pengampunan untuk ayahku." Sebenarnya Suroli mempunyai pemikiran yang sama dengan Sujiyu. Dia memang kecewa, tapi dia tetap ayahnya. Meskipun dia pengecut dan tamak akan kekayaan, tapi dia tetap ayahnya. Dia tidak pernah menyakiti dirinya dengan tangannya sendiri. Kenapa dia ingin melihatnya mati? Saat memikirkan ini, dia segera berlutut dan memohon, "Tuan Yi, aku memohon belas kasihanmu." Ekspresi Du Haiking terlihat rumit. Dia juga berlutut dan berkata dengan tulus, "Tuan Yi, sebenarnya aku merasa bersalah karena selama bertahun-tahun ini aku yang sebagai istri Susanoo terus memikirkan orang lain. Meskipun dia bersalah, tapi tidak pantas mati. Aku mohon Anda lepaskan dia." Susanoo benar-benar tidak menyangka keadaan akan seperti ini. Dia tidak menyangka kalau kedua putrinya dan istri yang bersikeras bercerai dengannya akan berlutut di depan Yi Chen untuk melepaskannya. Pada saat ini dia benar-benar merasa bersalah. Dia menutup wajahnya dan menangis di lantai karena dia benar-benar ingin hidup. Jadi dia malu melihat putri dan istrinya sehingga hanya bisa menunggu keputusan Yi Chen. Yi Chen menjadi ragu apakah dia harus membunuh Susanoo atau tidak. Jika dia membunuhnya, masih ada putra lainnya di keluarga Su. Katanya keluarga Su punya 5 orang anak laki-laki. Putra pertama dan kedua tidak ada lagi, tapi masih ada putra ketiga, keempat, dan putra kelima. Jika tidak membunuhnya hanya karena masalah aliansi anti-Yi saja, membuatnya marah. Saat ini dia melihat Sujiyu dan tiba-tiba berkata, "Sujiyu, kamu harus berjanji 2 hal padaku jika ingin aku melepaskannya." Sujiyu berkata tanpa ragu, "Dermawan, katakan saja." Yi Chen berkata dengan tegas, "Hal pertama, kamu harus mendapatkan posisi pemimpin keluarga Su dalam 3 tahun. Tidak peduli tidak peduli cara apapun yang kamu lakukan." Sujiyu tercengang. Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi pewaris keluarga Su. Meskipun dia ingin, tapi tidak ada kesempatan ini. Jangankan dirinya yang seorang wanita, bahkan ayahnya yang merupakan putra tertua juga tidak mendapatkan posisi ini. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai target ini dalam 3 tahun? Tapi saat mengingat hal ini menyangkut nyawa ayahnya, dia hanya bisa menyetujuinya. Setidaknya menyelamatkan nyawa ayahnya dulu. Jadi dia berkata, "Baik, aku setuju denganmu. Bagaimana dengan syarat kedua?"
Yi Chen berkata dengan dingin, persyaratan kedua, pada hari kamu mendapatkan keluarga Su, kamu harus menyerahkan Su Chengpeng kepadaku. Sebelum kamu menyerahkan tua bangka itu, nyawa Su Shaodao tetap berada di tanganku. Aku akan menyerahkan Su Shaodao padamu saat kamu menyerahkan Su Chengpeng padaku. Su Shaodao sangat ketakutan saat mendengar Yi Chen akan menahannya selama 3 tahun dan harus mengganti dirinya dengan ayahnya. Saat dia hendak berbicara, Su Jiyu yang ada di sampingnya berkata, "Dermawan, Anda membalas dendam pada ayahku karena aliansi anti Yi waktu itu. Lalu kenapa kamu menargetkan kakekku?" Yi Chen tersenyum dan berkata dengan serius, "Ada 3 alasan aku menargetkan kakekmu. Pertama, dengan hak bicara mutlak kakekmu di keluarga Su. Meskipun ayahmu yang bertanggung jawab atas aliansi anti Yi waktu itu, tapi dalang di balik semua ini adalah kakekmu." Su Shaodao yang penuh air mata mengangguk saat mendengarnya. Kata-kata Yi Chen ini sangat tepat. Di dalam keluarga Su, setiap hal yang akan dilakukan harus melalui persetujuan Tuan Besar. Tidak ada yang berani sembarangan membuat keputusan. Jadi meskipun aliansi anti Yi adalah idenya, tapi Tuan Besar yang mendorong dari belakang. Saat ini Yi Chen melihat Suroli dan berkata, "Kedua, aku tidak suka cara kerja kakekmu. Si tua bangka ini sangat tidak manusiawi. Pepatah mengatakan bahkan harimau tidak akan memakan anaknya, tapi kakekmu tidak menganggap cucu kandung maupun menantunya, bahkan putra kandungnya sendiri, semua bisa dia korbankan. Orang seperti ini tidak bisa dibiarkan memegang kendali atas keluarga Su. Jika tidak tahu berapa banyak orang lagi yang akan dia korbankan." Setelah itu dia melihat Su Shaodao dan berkata dengan dingin, "Tentu saja ayahmu juga bukan orang yang baik. Aku dengar dia yang memberikan perintah untuk membunuh seluruh keluarga Matsumoto Yoshito." Su Shaodao menunduk dan tidak berani mengatakan apa-apa. Dia panik sehingga seluruh tubuhnya gemetaran. Su Jiyu juga merasa malu. Dia terkejut saat ayahnya membuat keputusan ini. Meskipun sampai batas tertentu dia bisa mengerti keinginan ayahnya untuk membalaskan dendam untuk dirinya dan kakaknya, tapi dia tidak menyangka akan memberikan perintah sekejam ini kepada Suroli. Suroli bukan lebih malu karena waktu itu dirinya yang menjalankan perintah untuk menghancurkan keluarga Matsumoto. Saat ini Yi Chen berkata, "Jika kamu tidak menyerahkan kakekmu padaku, bagaimana mungkin aku bisa duduk di posisi kepala keluarga? Ketiga, jika kamu tidak menyerahkan kakekmu padaku, bagaimana mungkin kamu bisa duduk di posisi kepala keluarga? Selama dia masih ada, dia pasti tidak akan membuatmu berhasil. Orang ini tidak akan membiarkanmu berhasil selama dia masih hidup." Su Jiyu terkejut ketika mendengar ini. Dia mengerti Yi Chen menginginkan kakeknya karena memikirkan keselamatannya di masa depan. Dia terdiam sejenak saat memikirkan ini, lalu mengangguk pelan dan berkata, "Dermawan, aku setuju padamu." Su Shaodao buru-buru berkata saat mendengar ini, "Tuan Yi, apa yang akan kamu lakukan kepadaku sebelum Jiyu menyerahkan aku kepadamu?" Yi Chen berkata dengan datar, "Aku sudah memikirkannya dan baru mengenal teman baru kemarin. Kondisinya cukup baik dan kamu bisa pergi mencobanya." Su Shaodao buru-buru berkata, "Tuan Yi, aku mohon belas kasihanmu. Jangan mengirimku ke peternakan anjing, tempat pembakaran batu bara, atau Gunung Jangbai." Yi Chen tersenyum dan berkata, "Tenang saja, aku berencana mengirimmu berlibur ke luar negeri." Su Shaodao kaget dan bertanya, "Tuan Yi, kamu ingin mengantarku ke negara mana?" Su Jiyu
Suroli, dan Du Haiking juga melihat Yi Chen dengan panik. Semua orang takut. Yi Chen tiba-tiba menyebut negara di benua Afrika. Bagaimana kalau mengantarmu ke Kongo, Zimbabwe, atau Liberia? Itu akan menjadi penderitaan yang tidak ada habisnya. Ketika memikirkan ini, Susaudau tidak bisa menahan diri untuk memohon. Tuan Yi, aku mohon Anda jangan mengantarkanku ke benua Afrika. Aku sudah tua dan tidak tahan dengan penderitaan seperti itu. Si Chen berkata sambil tersenyum. Saat dia mendengar ini, Tuan Su berpikir terlalu banyak. Aku tidak ada koneksi di benua Afrika, sehingga tidak ada tempat yang cocok juga meski ingin mengantarmu ke sana. Susaudau akhirnya bernapas lega. Menurutnya, selama tidak pergi ke benua Afrika, pada dasarnya dia bisa menerimanya. Meskipun itu Myanmar dan Kamboja, semua aspek kondisi dan keamanannya lebih baik daripada di Afrika. Jadi dia buru-buru bertanya, Tuan Yi, Anda ingin mengirimku kemana? Yi Chen tersenyum dan berkata, Suriah. Kepala Susaudau berdengung saat mendengar ini. Sebuah kekuatan besar seperti menghantam dahinya. Dia berkata panik dalam hati, Suriah, bukankah sedang berperang? Jika pergi ke sana, apakah keselamatannya benar-benar bisa terjamin? Sujiyu berkata dengan panik, Dermawan, kondisi di Suriah sedang bergejolak. Bukan saja ada pasukan oposisi di dalam negeri dan angkatan bersenjata lainnya, pihak Amerika juga sering menyerang. Di sana terlalu berbahaya. Apakah kamu bisa mengganti tempatnya? Yi Chen menggelengkan kepala. Tidak bisa. Tetap pergi ke Suriah. Suroli melihat Susaudau sangat panik, jadi dia menghiburnya. Anda tidak perlu terlalu cemas. Meskipun kondisi Suriah lebih panas, tapi ibu kota Damaskus masih relatif aman. Pasukan oposisi dan angkatan bersenjata belum menyerang dari sana. Setelah itu, dia menambahkan lagi, Damaskus memiliki sejarah panjang dan lumayan modern. PDB, produk domestik bruto per kapita, Suriah tidak termasuk rendah. Susaudau bernapas lega saat mendengar ini. Meskipun dia tidak pergi ke Damaskus, tapi dia merasa tidak jelek juga setelah mendengarnya. Karena itu dia berkata dalam hati, menurutku meskipun Suriah berperang sepanjang tahun, tapi tidak termasuk sangat miskin dan termasuk negara berpenghasilan menengah. Bisa merasakan kehidupan berbeda jika pergi ke ibu kota Damaskus. Kalau Jiyu bisa menjadi pemimpin keluarga, maka aku akan menjadi ayah pemimpin keluarga. Aku akan hidup dengan enak begitu kembali nanti. Ketika memikirkan ini, dia merasa senang dan buru-buru berkata, karena Tuan Yi telah mengaturnya seperti ini, maka aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Yi Chen melihat Susaudau dan berkata penuh minat, oh ya, Tuan Su, aku lupa memberitahumu kalau temanku itu adalah ketua pasukan oposisi. Dia baru saja bertempur dengan pasukan pemerintah beberapa hari yang lalu. Lalu dia menang. Dia lumayan hebat. Selain itu, dia pernah sekolah di Tiongkok dulu sehingga bahasa Mandarinnya sangat lancar. Kamu dan dia bisa berkomunikasi dengan lancar kalau ke sana. Setelah itu Yi Chen berkata lagi, tapi kamu harus hati-hati setelah ke Suriah dan harus melindungi diri dengan baik. Begitu terjadi perang, jangan sampai terluka karena peluru tidak punya mata. Susaudau langsung merasa hancur saat dia mendengar ini. Apa? Pasukan oposisi? Tuan Yi, kenapa Anda memintaku ke pasukan oposisi? Yi Chen berkata sambil tersenyum. Bukankah aku sudah mengatakannya, mengantarmu ke sana untuk mencari pengalaman hidup?
kamu sudah hidup mewah selama bertahun-tahun dan sudah saatnya mengubah cara hidupmu. Susaudau berkata dengan cemas. Tapi bagaimana denganku jika temanmu itu kalah perang? Aku mungkin bisa mati di sana. Yichen berkata, kata-katamu masuk akal juga. Oh iya, apakah kamu punya dolar Amerika? Jika bisa dipakai kapan saja di luar negeri. Susaudau berkata setelah memikirkannya, sebagian besar aset keluarga Su ada di tangan tuan besar, tapi aku bisa mengeluarkan puluhan juta dolar. Dia tidak bisa menemukannya karena jumlahnya tidak besar. Yichen segera berkata, bagus, kamu langsung transfer uang itu kepada temanku setelah kamu tiba di Suriah nanti dan anggap itu sebagai uang untuk mendukungnya. Yichen baru kembali dari tempat Hamid, jadi dia sangat mengetahui kondisi Hamid. Hamid pasti sangat membutuhkan uang. Pasukannya yang berjumlah 2.000 orang memerlukan uang. Tidak mungkin menghasilkan uang. Beberapa helikopter dan kendaraan lapis baja merupakan mesin pembakar uang begitu dinyalakan. Begitu banyak orang dan peralatan semuanya memerlukan uang. Selain itu, wilayah pasukan oposisi ini umumnya berada di daerah terpencil perbukitan. Tidak ada cara untuk menghasilkan uang sama sekali. Jadi hanya bisa mengandalkan pengepungan kota atau modal dari luar. Sebenarnya Yichen juga ada uang, bukan masalah besar kalau memintanya mengeluarkan puluhan bahkan ratusan juta dolar untuk mendanai Hamid. Jika kakaknya ini berhasil memenangkan revolusi kelak, mungkin investasi kecilnya bisa mendapatkan keuntungan besar. Tapi Yichen lebih berhati-hati. Masalahnya Hamid adalah masalah dalam negeri. Jadi negara bisa umumkan tidak akan ikut campur apalagi perorangan. Jika dirinya langsung mendanai Hamid, maka pasti ada jejak transaksi. Jika kedepannya ada orang yang memakai hal ini untuk mencari masalah dan mengatakan dirinya ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain, maka sedikit banyaknya akan menjadi masalah. Kebetulan bertemu dengan Susaudau yang datang mengantarkan diri. Jadi Yichen berencana memakai dirinya untuk mengantarkan uang kepada Hamid. Susaudau akan dikirim ke sana dan meminta Hamid mencarikan tugas untuk Susaudau mengawasinya 24 jam dan tinggal di Suriah dengan patuh sekali membawa dana puluhan juta dolar untuknya. Hamid pasti akan menganggap dia berinvestasi dalam perjuangan revolusinya. Dirinya tidak perlu khawatir apakah kedepannya keluarga Su akan mendapat masalah karena pernah mengirim uang kepada Hamid. Jadi dia segera berkata kepada Susaudau, aku berikan waktu 2 jam untuk bersiap. Setidaknya 50 juta dolar Amerika Serikat. Aku akan mengirim pesawat untuk mengantarmu ke Suriah dan transfer 50 juta dolar itu kepada temanku begitu kamu tiba di sana. Jika tidak, setelah kamu sampai di Suriah, aku akan memintanya mengikatmu di kendaraan lapis baja selama 24 jam. Ekspresi kedua wanita keluarga Su terlihat canggung. Yichen sama sekali tidak peduli apakah mereka akan marah setelah mendengar penghinaan kepada Susaudau ini. Setelah Susaudau mendengarnya, dia ketakutan dan berkeringat dingin lalu berkata, Tuan Yi, aku bisa memberinya uang, tapi apakah bisa tidak membiarkanku ke garis depan? Yichen mengangguk dan berkata, begini saja, aku akan menjelaskan kisaran harga spesifik dan detail layanan dari paket liburan ke Suriah ini. Wow, paket liburan. Susaudau terlihat kaget. Kenapa ada paket juga? Apa yang akan dilakukan Yichen? Saat dia sedang bingung, Yichen berkata, pertama-tama paket dasar dari paket liburan ke Suriah ini adalah 50 juta dolar Amerika Serikat. Aku sudah mengatakannya tadi. Tapi 50 juta ini hanya bisa untuk menikmati makanan dan akomodasi paling umum ketika tiba di daerah setempat. Aku kira makanan yang
paling sering dimakan adalah mie instan. Jika kondisinya lebih baik, mungkin akan makan daging sekali dalam 2 atau 3 hari. Sedangkan tempat tinggal biasanya rumah tanah, tapi paket kamu adalah paket paling murah. Jadi hanya bisa tinggal di kandang sapi. Begitu tiba di sana, Su Saudao merasa dirinya hancur. Yi Chen jahat sekali, 50 juta dolar, bahkan tidak bisa makan daging setiap hari. Bukan hanya itu saja, bahkan dia tidak bisa tinggal di dalam rumah dan tidur di kandang sapi. Apakah orang masih bisa hidup? Saat ini, Yi Chen berkata, jika kamu menambahkan 10 juta dolar dan memilih paket 60 juta dolar, maka bisa makan 1 kali daging setiap hari. Sedangkan untuk tempat tinggalnya, kamu bisa tinggal di ruang bawah tanah tanpa jendela. Mata Su Saudao hampir copot. Dia sangat panik dan mengutuk di dalam hati. Bajingan, benar-benar licik. 60 juta dolar Amerika Serikat hanya bisa 1 kali makan daging sehari dan tinggal di ruangan bawah tanah. Bukankah ini menyiksa orang? Dia berkata dengan sedih saat memikirkan ini. Tuan Yi, pelayananmu buruk sekali. Apakah bisa memberikan pelayanan yang lebih baik? Yi Chen berkata tanpa daya. Bukankah kamu hanya bisa memberikan beberapa puluh juta dolar Amerika Serikat saja? Tentu saja hanya bisa mendapatkan pelayanan seperti ini. Dengan jumlah yang kecil itu, Su Saudao segera melambaikan tangan dan berkata, Tuan Yi, uang bukan masalah, selama pelayanannya bisa lebih baik. Su Saudao akhirnya mengerti. Sebelumnya keluarga Su mempunyai rekening yang banyak dan aku tidak berani sembarangan menyentuhnya sebelum mendapatkan persetujuan ayah. Tapi itu karena ayah selalu mengecek rekening. Penyalahgunaan dana keluarga Su bukan hanya akan ketahuan tapi juga akan menyebabkan masalah. Tapi Yi Chen sudah pasti akan menyuruhku ke Suriah. Orang ini pasti tidak akan mengalah. Karena aku harus pergi, maka Su Jiyu akan memikirkan cara untuk menebarkan posisi pemimpin keluarga Su setelah aku pergi. Aku pasti tidak bisa kembali, atau Jiyu tidak bisa mewarisi keluarga Su. Apakah aku akan takut ayah akan menyulitkanku kalau aku tidak bisa kembali? Tapi kalau Jiyu bisa mewarisi keluarga Su, bukankah aku tidak perlu takut ayah akan menyulitkanku setelah aku kembali nanti, karena dia pasti akan jatuh ke tangan Yi Chen. Dengan kata lain, meskipun dia tidak berada di tangan Yi Chen, apakah ayah akan menyulitkanku karena putriku sudah menjadi pemimpin keluarga? Ketika memikirkan ini, dia segera berkata kepada Yi Chen, Tuan Yi, kamu langsung katakan saja paket ke tertingginya apa dan berapa harganya. Aku akan memikirkan cara mengenai masalah uangnya. Lagi pula, aku tidak bisa kembali dalam waktu dekat, sehingga tidak perlu takut tuan besar akan menyulitkanku. Yi Chen berkata sambil tersenyum, aku akan langsung mengatakan paket paling mewah kalau kamu mengatakan ini dari tadi. Setelah itu dia segera menjelaskan, paket mewah seharga 100 juta dolar Amerika Serikat. Setiap kali makan ada daging dan anggur. Kamu juga akan diberikan toilet kering di halaman terpisah sehingga privasimu tidak terganggu. Ini benar-benar layanan lokal dengan standar tertinggi. Bagaimana, Tuan Su? Apakah kamu mau paket ini? Su Saudao mendengar bisa makan ada daging juga halaman sendiri, sehingga terdengar jauh lebih baik dari kandang sapi dan ruang bawah tanah tadi. Maka dia berkata, baik, paket yang ini saja. Yi Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu tunggu sebentar, aku akan menelpon temanku itu. Setelah itu dia langsung menelpon Hamid. Hamid berkata dengan senang saat menerima telepon dari Yi Chen, adik Yi, kamu seharusnya sudah tiba di Tiongkok, bukan? Yi Chen tersenyum dan berkata, sudah. Hamid menghela napas. Aku belum sempat menjamumu dan belum sempat berterima kasih kepadamu. Benar-benar sangat disayangkan.
Yi Chen berkata sambil tersenyum, hanya masalah kecil saja, tidak perlu sesungkan ini. Hamid buru-buru bertanya, kapan adik ada waktu untuk datang ke sini lagi? Yi Chen berpikir di dalam hati, siapa yang mau pergi ke tempat seperti itu? Tapi dia berkata, kakak tenang saja, aku pasti akan ke sana kalau ada kesempatan. Setelah itu dia berkata lagi, oh ya, kakak, aku ingin meminta bantuanmu. Hamid berkata tanpa ragu, adik langsung katakan saja. Yi Chen berkata sambil tersenyum, masalah seperti ini, aku ingin mengantar seorang teman untuk mencari pengalaman hidup di sana. Mohon kakak mengawasinya dengan ketat setelah dia ke sana. Pokoknya tidak boleh membiarkan dia kabur. Hamid orang pintar dan langsung bisa mengerti maksud Yi Chen, sehingga dia buru-buru berkata, tidak masalah, pasukanku dilengkapi dengan senjata lengkap. Satu lalat pun tidak bisa kabur. Kamu bawa ke sini saja. Baguslah kalau begitu. Yi Chen berkata lagi, aku tidak enak merepotkanmu. Berikan nomor rekeningmu dan aku akan meminta orang mentransfer uang ke sana. Wow, luar biasa sekali guys. Ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini, di part ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.